Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada, saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu carilah kerajaan Allah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Carilah kerajaan Allah. Kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kekasih Tuhan, dalam perikop ini Yesus sedang berbicara tentang khawatir. Nah, kekhawatiran bukan hal yang baru, tetapi pada zaman Yesus sudah ada. Dan kita melihat akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi kekhawatiran itu. Nah, kekasih Tuhan, manusia menjadi khawatir, baik orang kaya maupun orang miskin, pejabat maupun orang biasa, semuanya menjadi khawatir akhir-akhir ini. Nah, kekasih Tuhan, hal terbesar yang membuat manusia menjadi khawatir, termasuk umat Allah, termasuk orang-orang percaya, yaitu masalah ekonomi. Dan ini dikatakan Yesus pada ayat-ayat sebelumnya kalau kita lihat. Nah, kekasih Tuhan, kekhawatiran kita tidak akan pernah dapat diatasi dengan cara mencari atau mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita miliki sebelumnya. Artinya bahwa walaupun kita bekerja siang dan malam untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita miliki sekarang ini, tetap tidak dapat mengatasi kekhawatiran kita. Alias kekhawatiran tidak dapat diatasi dengan materi yang kita miliki. Nah, kekasih Tuhan, Matius 6 ayat yang ke-33 adalah satu-satunya solusi untuk kita mengatasi kekhawatiran kita. Nah, Matius 6 ayat yang ke-33 berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kekasih Tuhan, tetapi sayangnya ada banyak umat Tuhan, ada banyak orang percaya yang keliru dalam mengartikan ayat ini. Mereka berpikir bahwa ketika mereka mencari kerajaan Allah, yaitu rajin beribadah, rajin berdoa, baca Alkitab, memberikan perpuluhan, hidup benar dan hidup suci, maka mereka akan diberkati secara materi semata-mata. Nah, kekasih Tuhan, ini kekeliruan yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, apa kata Alkitab tentang pemikiran seperti itu? Kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 mengatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal materi, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kekasih Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah, yaitu rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab, kembalikan perpuluhan, menolong orang, hidup benar dan hidup suci dan lain sebagainya, itu artinya bahwa kita sedang mencari 3 hal penting dalam hidup sebagai umat Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, bukan hal materi dan bukan hal ekonomi. Ketiga hal inilah yang kita cari. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat yang pertama, kebenaran. Nah, ketika kita mencari kerajaan Allah, itu artinya bahwa kita sedang mencari dan belajar tentang kebenaran iman kita, yaitu kebenaran Injil Kristus. Belajar mengenal Kristus yang adalah kebenaran itu. Belajar mengenal ajaran Kristus. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita sudah mengerti tentang kebenaran, maka iman kita akan kuat menghadapi dunia yang penuh dengan kekhawatiran ini. Dan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat saat ini. Nah, saya berikan contoh.
Kalau yang kita cari adalah hal materi, maka walaupun gereja atau aliran itu ajarannya sesat sekalipun, kita akan ikut. Kenapa demikian? Karena yang kita dapat di sana yaitu materi dan kebutuhan kita dipenuhi di sana. Oleh sebab itu walaupun itu sesat sekalipun kita akan ikut karena yang kita cari adalah materi. Nah, seperti ini yang terjadi sekarang ini. Nah, mungkin kita akan dapat materi, tetapi kita akan kehilangan kebenaran. Akibatnya kita akan tetap khawatir walaupun kita berlimpah materi, berlimpah harta sekalipun. Kita akan tetap khawatir karena tidak ada kebenaran di dalam hati kita. Nah, kekasih Tuhan, kebenaran ajaran Kristus harus yang paling utama, bukan hal-hal materi. Kebenaran Kristus itu harus yang utama dalam hidup kita, bukan hal-hal materi. Kita harus perhatikan itu, kekasih Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua. Ketika kita mencari kerajaan Allah, itu artinya kita sedang mencari damai sejahtera. Sangat jelas di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Nah, kekasih Tuhan, damai sejahtera itu lebih mahal dari apa yang kita miliki saat ini maupun yang akan datang. Karena damai sejahtera tidak bisa diukur dengan hal-hal materi semata. Tidak bisa diukur dengan hal materi. Nah, damai sejahtera itu berasal dari sorga, dari Allah. Diberikan bagi kita yang mencari kerajaan Allah, alias yang rajin beribadah, berdoa, belajar firman Allah, suka menolong dan lain sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita melakukan ajaran Kristus, maka kita akan merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Walaupun mungkin secara materi kita kurang, tetapi kita merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Tidak ada gunanya, kekasih Tuhan, kita memiliki segala sesuatu, tetapi tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Tidak ada gunanya, kekasih Tuhan. Ada banyak orang kaya akhir-akhir ini yang hidupnya tidak tenang, khawatir, takut dan lain-lain. Karena tidak ada damai sejahtera dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Nah, kekasih Tuhan, damai sejahtera itu adalah kebenaran Injil Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi kekasih Tuhan, ketika khawatir itu datang, carilah Kristus, carilah kerajaan Allah itu, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Hati kita akan tenang dan tidak khawatir lagi. Nah, kekasih Tuhan, semoga damai sejahtera itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita senantiasa. Nah, kita lihat yang ketiga, kekasih Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, itu artinya kita sedang mencari sukacita. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 sangat jelas di sana. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Garis bawahi kata sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kekasih Tuhan, kerajaan Allah itu berbicara sukacita. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, maka yang kita dapat adalah sukacita yang melebihi dari materi yang kita miliki. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita beribadah, berdoa dan lain-lain, yang kita cari adalah hati yang bersukacita, bukan materi yang kita cari. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita sudah mendapat sukacita dari Allah, maka kita dapat mengatasi setiap kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Ingat baik-baik itu, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah, dapat disimpulkan bahwa kita sedang rindu hidup di bawah otoritas Allah sebagai Sang Raja dalam hidup kita. Maka yang kita dapat adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita sudah memiliki kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita dapat bekerja dan berpikir dengan baik, dan selalu ada jalan keluar untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup kita, dan kita tidak khawatir lagi. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan mengerti setiap kebutuhan hidup kita. Apa yang kita kerjakan akan diberkati oleh Sang Raja kita, yaitu Kristus Yesus. Ingat baik-baik, kekasih Tuhan, Tuhan mengerti setiap kebutuhan anak-anaknya. Sebelum kita minta
Allah sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, marilah kita cari dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita akan kita peroleh ketika kita mencari kerajaan Allah itu. Dan berkat-berkat Tuhan yang lain, berkat materi, berkat ekonomi, sebagai bonus dari Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh mengejar materi ekonomi. Yang kita kejar yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Jangan khawatir lagi kekasih Tuhan, carilah kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah dalam hidup kami semakin hari semakin mencari, mendahului, mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan sudah berotoritas di dalam hidup kami, maka kami tidak akan khawatir lagi akan apapun yang kami butuhkan. Karena kami tahu Tuhan akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Berkati kami, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.